Bayangkan hidup di dunia yang keras dan kejam, di mana uang, minuman keras, dan peluru berjalan lebih cepat daripada hukum. Itulah dunia Alphonse Gabriel Capone, atau yang lebih dikenal sebagai Al Capone, pria kelahiran Brooklyn, New York tahun 1989, dari keluarga imigran Italia miskin yang berharap hidup lebih baik di Amerika. Tapi Capone kecil tumbuh di jalanan yang penuh geng dan kekerasan. Ia remaja cerdas namun cepat naik darah. Sekolah pun ia tinggalkan setelah memukul gurunya. Dari situlah jalan hidupnya condong ke dunia gelap. Ia bekerja sebagai penjaga bar, lalu mulai dikenal di lingkaran gangster karena keberaniannya, hingga ia bertemu Johnny Torrio, seorang mafia berpengaruh yang kelak jadi mentornya. Torrio melihat bakat Capone bukan hanya sebagai tukang pukul, tapi juga otak bisnis, lalu mengajaknya pindah ke Chicago, kota yang saat itu sedang haus akan minuman keras ilegal akibat kebijakan larangan alkohol atau prohibition di tahun 1920-an. Di sanalah Capone naik ke puncak kekuasaan. Ia mengatur bisnis penyelundupan miras, rumah judi, hingga prostitusi. Kekayaannya tumbuh gila-gilaan dan namanya makin ditakuti. Tak hanya oleh musuh geng tapi juga polisi yang seringkali dibeli dengan uang suap. Reputasinya semakin mencekam setelah peristiwa St. Valentine's Day Massacre tahun 1929, ketika 7 anggota geng rival ditembak mati di garasi. Sebuah pesan berdarah yang mengukuhkan Capone sebagai raja tanpa tanding di jalanan Chicago. Namun, sekuat apapun ia berusaha, hukum tetap mencari celah. FBI akhirnya menemukan kelemahan Capone bukan di senjata atau geng, melainkan di pajak. Ia ditangkap pada 1931 dengan tuduhan penggelapan pajak dan dijatuhi hukuman 11 tahun penjara. Dari penjara biasa, ia dipindahkan ke Alcatraz, pulau penjara terkenal yang keras dan dingin. Di sanalah perlahan tubuh dan pikirannya rapuh. Penyakit sipilis yang lama ia derita menggerogoti otaknya, membuatnya lemah dan kehilangan wibawa yang dulu begitu ditakuti. Setelah bebas pada 1939, Capone bukan lagi gangster hebat, ia hanya bayangan masa lalunya. Hidup tenang di Florida sampai akhirnya meninggal pada 1947. Usianya baru 48 tahun, sebuah akhir yang kontras dengan kejayaannya.